أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, sama kita hormati, hadir bersama kita Bapak Wali Kota Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, para ustadz, ustazah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah takziah yang mohon maaf tidak dapat menyebut nama, gelar, jabatan, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada segenap Bapak Ibu jamaah takziah yang hadir di majelis pada malam hari ini. Terkhusus yang kita muliakan, kita hormati keluarga besar Sahibul Musibah. Dalam hal ini orang tua kami, Wanda kami Mukhtar Bastari sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan juga almarhumah Ibunda Nyimas Ciisa binti Kemas Haji Abdurrahman yang 3 hari yang lalu meninggalkan kita semua, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala salah dan khilafnya, kemudian ditempatkan oleh Allah di dalam kubur menjadi taman-taman surganya, kemudian mendapatkan nikmat-nikmat kubur, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah takziah rahimakumullah, sebagian besar di antara kita takut dengan yang namanya mati. Mungkin ada yang berani mati, Pak. Tapi kalau kita tanya satu-satu, mungkin alangkah lebih banyaknya yang takut mati. Ibu-ibu di dalam kalau ditanya takut mati atau tidak? Ibu? Oh, jauh tak dengar itu. Karena ibu lain obrolnya, Pak. Bapak yang duduk di kursi takut mati atau tidak? Kalau yang duduk di teras ini tidak takut mati. Hampir kita takut galau, Pak. Kalau ditanya bapak siap mati belum? Alasannya apa, Pak? Yang masih punya anak kecil, alasannya belum nyekolah anak. Yang sudah nyekolah anak belum mewisudah anak. Yang sudah mewisudah anak belum nikahkan anak. Yang sudah nikahkan anak belum nimang cucu. Terus karena takut mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 ini menerangkan bahwa kita tuh takut mati, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sebelum kita ini ada telah mengisyaratkan bahwa manusia itu takut mati. Tadi yang dibaca Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Itu nih, Pak, kalau pacak sembunyi dari mati sembunyi. Kalau kata wong di situ tempat sembunyi malaikat maut dak pacak datangi gitu. Demi untuk selamat tidak mati. Maka mau lari kemana kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya
kematian itu akan datang kepadamu. Kemana kamu lari? Kalau kematian itu sudah waktunya, dia akan datang. Tidak akan kepleset, Pak. Tidak akan salah alamat. Walaupun namanya samo, binyo mirip-mirip samo, tapi kalau memang yang sudah datang waktunya yang ini, bukan yang itu, yang inilah yang laju. Namanya samo, binyo samo, malaikat itu tidak salah alamat untuk hadir dan menjemput ajal kita. Lalu setelah kita meninggal dunia, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita ini tidak serta merta jadi tanah, Pak. Ketika kita meninggal dunia, summa turadduna, kamu bakal dikembalikan Allah. Kepada siapa dikembalikan? Ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dikira ketika kita meninggal dunia kita serta-merta ditanam lalu dimakan badan kita oleh cacing tanah lalu tidak menjadi apa-apa. Ketika kita meninggal dunia, kita bakal dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Di ujung ayat itu disebutkan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti untuk diperlihatkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat ini lengkap sebenarnya, Pak. Cukup menjadi nasihat bagi kita. Satu ayat saja, Al-Jumu'ah ayat 8. Boleh nanti lihat mushafnya. Yang pertama, Allah menegaskan kepada kita kematian pasti datang. Kemana kamu nyumput, kemana kamu sembunyi, dia akan datang. Yang kedua, Allah menegaskan ketika kamu mati, maka kamu tidak serta-merta hanya menjadi tanah, tapi kamu akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa dikembalikan? Untuk nanti ditunjuk tahu, dikasih tahu, hai si A, ini loh gawe kamu, kebaikan kamu di dunia sebanyak ini, kemaksiatan kamu sebanyak ini, itu untuk diberitahu dan untuk dibalas. Kebaikan akan dibalas Allah dengan kebaikan, kemaksiatan akan diberi keadilannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan kemaksiatan yang telah dia buat selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, tidak ada alasan bagi kita, karena ayat ini jelas, tidak ada alasan untuk menunda-nunda kebaikan. Pokoknya berbuat baik-baiklah. Tidak untung di dunia, untung di akhirat. Karena ada sekarang orang mengatakan bahwa tidak katik guna berbuat baik. Jangan, itu kalimat yang salah. Bukan tidak katik guna berbuat baik, tapi banyak guna berbuat baik. Kalau tidak di dunia kebaikan itu kita dapatkan, maka nanti akan kita dapatkan balasannya di akhirat kelak. Ibu bapak jamaah takziah rahimakumullah, terkhusus untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia itu bisa tetap akan mendapatkan kebaikan dari dua jalan. Satu, dari amalan-amalan yang disebabkannya. Amalan yang disebabkannya selama dia hidup, Pak. Di antaranya 3 yang disebabkannya itu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi kalau kita semasa hidup ini pernah bersedekah jariyah, meskipun kita telah mati, sedekah jariyah akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Selama kita hidup, memanfaatkan ilmu, kita ajarkan, kita berikan kepada orang lain kebaikan-kebaikan melalui ilmu kita. Meninggal dunia kita masih tetap. Yang ketiga, waladun soleh, ya da'ulah, anak yang soleh yang mendoakan.
Semasa hidup kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi baik, kita didik, kita bina, kita bimbing. Mati kita, anak ini bisa mendoakan kita, itu menjadi sebab terusnya mengalir amalan kita. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua, amalan yang dihadiahkan orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Kalau umpamanya Pak Dak Kati yang model pertama tadi, yang amalan disebabkan oleh kita selama hidup, mungkin ada yang kedua, yakni amalan yang dihadiahkan oleh orang yang hidup. Satu, doa. Orang hidup mendoakan orang yang telah meninggal dunia, diberikan pahala oleh Allah orang yang telah meninggal dunianya. Kemudian istighfar, kemudian sedekah. Sedekah apa saja, Pak? Jika diniatkan untuk almarhum almarhumah yang telah meninggal dunia, sekalipun kita tidak ada hubungan, kan tidak ada hubungan atau bukan kerabat, bukan apa, tapi kalau kita sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, disebut namanya, ini sedekah atas nama si A, maka Allah sampaikan pahalanya. Kemudian haji, kalau memang kita mampu untuk menghajikan atau membadal hajikan orang yang telah meninggal dunia, ini sepakat para ulama. Adapun yang terjadi perbedaan, menghadiahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, bertahlil, berkalimah thayyibah, memang terjadi perbedaan pendapat. Yang mengamalkan silakan, yang enggak jangan ribut. Ndak galak melok, ndak jadi masalah. Melok payung modelnya. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melaksanakan peramalan-peramalan itu. Kita niatkan Yasin, Fatihah, tahlil, kalimah thayyibah, salawat Nabi tadi kita hadiahkan khusus kepada almarhum almarhumah tadi yang telah disebutkan nama-namanya. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, kealfaan, kepada Allah semohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.